Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini di pesantren, saya ajak kita semua menyandungkan sholawat burdah Maula ya sholli wa sallim. Bisa ya? Bisa lah, pesantren sana bisa. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqahimi. Ya Rabbi bil Mustafa malir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin wa ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Ujang Jamaluddin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Tahfidzul Quran, selaku sahibul ma'had, sahibul bait wa sahibul hajah. Kemudian Kiai Haji Abdullah Fauzi dari Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, Kiai Haji Asep Rahmatullah dari Pondok Pesantren Al Istiqomah, Kiai Haji Ahmad Nawawi Sadili dari Pondok Pesantren As-Sobariyah, Kiai Haji Abdurrahman Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Anas Syakirullah dari Pondok Pesantren As-Sakinah, Kiai Haji Muhammad Bahruddin dari Pondok Pesantren Baitul Abrar, Kiai Haji Aang Sufyan Tsauri Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kiai Haji Ujang Supriyadin Pondok Pesantren Darul Rahman, Kiai Haji Busro Karim dari Pondok Pesantren Darul Ulum, Kiai Haji Nasir Fauzi dari Pondok Pesantren Raden Puspa Ma'arif. Kemudian Kiai Haji Saiful Alam dari Pondok Pesantren Dunurrun. Kemudian ada Kiai Haji Pipin S. Arifin dari Pondok Pesantren Ar-Riyadh. Kemudian Kiai Haji Ade Ismail Pondok Pesantren Darul Falah. Kiai Haji Muhammad Nawawi dari Pondok Pesantren Al Istiqlal. Kemudian ini ada tamu dari partai politik, Bapak Iwan Adhar Ridwan, Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi. Ada Ibu Hajah Ima Selamat, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan. Ada Bapak Adinda
Ketua DPC Partai Perindo, Bapak Bayu Waluyo, Ketua DPC Partai Hanora, dan Bapak Yudi ini dari Kabupaten Sukabumi. Hadirin sekalian, menurut peraturan tidak boleh kampanye di pesantren kecuali dengan izin khusus. Saya sampaikan bahwa hari ini saya datang bukan untuk berkampanye tapi untuk halakoh kebangsaan. Sebenarnya bicara politik di pesantren itu boleh, tetapi politik itu ada dua. Satu politik tingkat tinggi, namanya high politics. Kalau Gus Dur menyebutnya politik inspiratif. Yang kedua, politik tingkat bawah, tingkat rendah, namanya low politics. Ya, politik praktis. Nah, saya sekarang akan bicara yang high politics. High politics itu wajib dibicarakan di pesantren, bahkan diajari. Di pesantren itu diajari high politics, yaitu fiqhus siyasah, fikih politik namanya. Yang bicara tentang nilai-nilai berpolitik yang baik, nilai-nilai mencintai tanah air secara baik. Nah, yang tidak boleh itu politik praktis. Politik praktis itu politik elektoral. Nah, politik elektoral itu kalau saya tidak perlu kampanye di pesantren. Pesantren itu sudah punya hati nurani untuk memilih yang benar. Ya, saya tidak perlu mengatakan, hai pesantren, pilihlah si A, pilihlah si B, pilihlah si C. Tidak usah dikatakan itu, nanti dipilih sendiri. Karena kalau sudah nyuruh milih kontestan tertentu itu namanya politik praktis. Nah, kalau politik praktis itu bisa disampaikan di tempat kampanye. Di sini bukan tempat kampanye tapi tempat halakoh. Saya akan bicara nilai-nilai kebangsaan kita karena ini halakoh kebangsaan. Saudara, kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang juga umat Islam mempunyai satu negara yang merdeka. Harus bersyukur kita. Saya sering bercerita begini. Saya dulu mondok di pondok pesantren. Tahun 68, 69 saya itu mondok. Masih kecil sekali. Nah, waktu saya mondok itu umat Islam itu masih sangat terbelakang. Saya dulu waktu mondok itu, iya, pondoknya enggak pakai tembok, pakai anyaman bambu. Pakai anyaman bambu, satu kamar kecil gitu. Isinya 20 orang. Lampunya lampu teplok, enggak pakai listrik. Kalau masak sendiri pakai tungku batu. Itu saya tahun 69, masih kecil sekali. Jadi karena satu kamar tuh isinya 20 orang, kita enggak pernah bisa tidur di kamar. Tidurnya di mana? Tidurnya di masjid, di emper-emper masjid, kemudian di depan surau gitu. Gitu-gitu. Bawa tikar kecil tidur gitu. Dulu tahun-tahun itu masjid jarang. Sehingga kalau kita bepergian dari satu desa ke desa lain, pas waktunya sholat asar gitu, ya berhenti aja di pinggir jalan, di sungai, ambil wudhu, lalu ambil daun pisang, terus sholat, sajadahnya daun pisang. Itu saya waktu kecil, saya ngalami betul.
Nah saudara, alhamdulillah sekarang ini setelah kita punya Indonesia merdeka, sisa-sisa peninggalan zaman Belanda yang sampai tahun 68, tahun 70 itu masih banyak. Sekarang kita sudah hidup baik nih umat Islam. Pesantrennya udah tembok kayak gini dan disusun dengan side plan yang sangat indah. Saya tadi bilang kepada Kiai Ujang, ini saya ngelihat ini seperti ngelihat film Cina. Di keraton-keraton itu ada jembatan seperti itu. Nah, kalau seorang pangeran pacaran sama ketemu di situ duduk. Gitu. Iya, itu di film-film Cina, dan saya dulu suka baca silat Cina, cerita Ko Ping Hu namanya. Nah, sekarang ini pesantren udah bagus. Saudara pergi kemana-mana udah berhenti di masjid manapun, pergi kemana, wah mau sholat, oh masjid di sana pak, ditunjukin orang, masjidnya bersih. Dari Sukabumi ke Jakarta misalnya, saudara mau sholat di mana, tinggal aja bilang ke supir, cari masjid di depan, berhenti, udah bisa. Dulu nggak ada begitu. Nah oleh sebab itu kita harus syukuri kita punya negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena dengan negara yang berdasar Pancasila ini, umat Islam kemudian dari waktu ke waktu maju. Saya misalnya, ketika kecil itu, cita-cita saya tuh apa? Cita-cita saya tuh kecil sekali. Saya mondok di pesantren, bisa ngaji, kemudian masuk ke pendidikan guru agama, PGA namanya, pendidikan guru agama negeri. Itu cita-citanya ingin menjadi guru agama di sekolah dasar. Nah kalau lulus PGA itu, saudara, itu pangkatnya golongan 2A. Ngajar di sekolah dasar. Gajinya kecil sekali. Nggak cukup 1 bulan gaji. Tapi senang jadi guru agama, punya penghasilan tetap. Sama saya masuk pendidikan guru agama. Sesudah masuk pendidikan guru agama, masuk tahun keempat, guru saya, namanya Pak Jasari itu, memanggil saya, kamu bagus tuh nilainya, kamu bisa masuk ke sekolah unggulan milik Departemen Agama di Jogja. Namanya Pendidikan Hakim Islam Negeri. Masuk saya dengan beasiswa, namanya waktu itu namanya siswa ikatan dinas. Siswa ikatan dinas itu ya sekolah dibiayai, nggak usah bayar, dikasih asrama, tapi cari makan sendiri, bawa makan sendiri. Asramanya disediain, sekolahnya nggak usah bayar. Saya masuk ke PHIN Jogja. Nah sesudah saya masuk PHIN Jogja, saya nggak lagi ingin jadi guru agama. Saya ingin menjadi hakim agama, hakim Islam. Wah, saya ingin jadi hakim Islam ini. Lumayan nih jadi hakim. Gitu, karena lalu bekerja di pengadilan. Sesudah saya masuk PHIN, saya kan guru saya tuh ngajari hukum-hukum umum, hukum perdata, pidana, tata negara. Tentu hukum agamanya lebih banyak, tapi hukum-hukum yang umum itu diajari juga, yang ngajarin jaksa, hakim, pengacara, dosen UGM itu ikut ngajar di sekolah PHIN itu, sekolah SMA. Lalu, saudara, saya ingin menjadi hakim beneran, bukan hakim agama. Maka saya masuk ke Fakultas Hukum UII, ngambil jurusan Hukum Tata Negara. Pada waktu yang bersamaan saya juga ambil di UGM, jadi saya merangkap tuh S1-nya. Ngambil di UGM jurusan Sastra Arab, Fakultas Sasdaya namanya. Fakultas Sastra dan Kebudayaan, jurusan Sastra Arab. Saudara, begitu saya kuliah, saya berubah, tidak lagi ingin jadi hakim, ingin jadi dosen. Karena saya kagum pada dosen-dosen muda itu, kalau ngajar bawa buku hebat, profesor selalu ngutip buku, bawa teori ini.
Saya ingin jadi dosen aja deh. Gitu. Ini, jadi guru agama, ingin jadi hakim agama, ingin jadi dosen, berubah. Sudah itu, saya jadi aktivis, karena waktu saya kuliah itu banyak mahasiswa demo, partai politik gencar, gitu. Lalu, saya ingin jadi anggota DPR. Hebat tuh anggota DPR, waktu itu DPR tuh yang hebat-hebat ya. Karena saya dari Madura, jadi yang top itu DPR yang dari P3 itu. Ada Aisyah Hamene, ada Ridwan Saidi, ada Yusuf Hasim, ada Zamroni. Waduh, saya bilang ini orang hebat-hebat. Saya ingin jadi anggota DPR aja lah, gitu. Nah, lalu sesudah itu karena orang sering banyak diwawancarai oleh wartawan itu, ada Pak Amin Rais, kalau kemana-mana diwawancarai wartawan, Nurholis kemana-mana dikejar wartawan. Gus Dur kemana-mana dikejar wartawan, nulis di koran. Saya ingin menjadi penulis. Jadi cita-cita saya itu berubah-ubah. Tetapi di atas semua itu, setiap saya punya cita-cita, saya selalu punya orientasi kerja yang jelas. Akhirnya apa? Saudara, cita-cita saya itu tercapai semua. Tercapai semua. Saya jadi guru agama loh. Saya nih sekarang sedang ceramah agama, guru agama. Saya dulu punya 200 lebih ceramah agama saya di SCTV. Di zaman nama programnya Di Ambang Fajar. Ya, Di Ambang Fajar. Saya Samin Rais, Jamaluddin, masih agak muda-muda lah tahun itu, tahun 93 sampai 97. Itu saya ceramah agama terus sambil jadi dosen. Nah, jadi dosen saya tercapai jadi dosen. Jadi hakim saya juga jadi ketua MK. Tercapai semua. Lalu jadi anggota DPR, saya jadi anggota DPR pernah. Jadi menteri malah dapat bonus jadi menteri. Menterinya 3 kali. Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, waktu itu namanya Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lalu sekarang Menko Polhukam. Sudah dapat bonus. Karena apa? Saudara, orang yang bekerja keras di negara yang merdeka dan demokratis itu akan memperoleh apa yang diperjuangkannya. Kata Salahuddin As-Sofadi, la yamtatil majda malam yarkabil hapor wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Kalau kamu ingin sukses, ini kuncinya, kata Salahuddin. La yamtatil majda malam yarkabil hapor. Tidak akan pernah sukses usaha setiap orang itu kalau dia penakut, tidak mau bekerja keras. Penakut, pemalas itu namanya yarkabil hadar. Jadi orang yang ingin sukses itu bekerja keras. Karena kita punya negara yang memfasilitasi kalau kita bekerja keras, jalan akan terbuka. Lalu ada kata, wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Tidak akan pernah menjadi orang terhormat siapapun kamu itu kalau sebelum berbuat sudah menyatakan tidak berani, takut. Jadi kuncinya kerja keras dan tidak takut. Yang penting benar. Itu sebabnya lalu saya sekarang yang melampaui berbagai pekerjaan, ya, jadi dosen sejak tahun 84, tahun 99, 15 tahun sesudah saya jadi dosen di kampus, terus dapat gelar profesor, guru besar. Lalu saya ikut Gus Dur ke Jakarta, diangkat menjadi menteri. Sejak saat itu sampai sekarang saya terus ada di Jakarta dan berpindah-pindah pekerjaan. Jadi menteri 3 kali, ketua MK, jadi DPR, pernah di BPIP juga. Itu artinya apa? Kerja keras.
Dan ini membuktikan bahwa pendidikan pesantren itu tidak kalah unggul dengan pendidikan universitas. Saya bilang, loh, saya dari pesantren. Saya ingin tanya, di Jogja nih, saya ingin tanya, di Jogja ya, punya Universitas Gadjah Mada yang terbesar. Apakah di Universitas Gadjah Mada itu sudah pernah melahirkan alumni yang menduduki 3 poros kekuasaan? Ada, namanya Mahfud. Porosnya legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang lain ya mungkin yudikatif ya. Yang lain mungkin legislatif ke eksekutif. Saya 3 ini udah dimasuki semua. Lulusan pondok pesantren. Makanya tadi bahasa Arab saya bagus. Karena saya dari pesantren. Sejak kecil saya sudah diajar itu. Soal domer. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, ma'faltu, hafal saya semua. Fa'ala yaqulu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun, hafal saya. Jadi satu kata dalam bahasa Arab dipecah ke dalam 140 kata. Ya, 14 ke bawah, 10 ke samping saya bisa. Karena saya lulusan pesantren. Nah, saya hanya ingin mengatakan, mari pesantren ini jangan merasa rendah diri. Pesantren harus maju. Di era demokrasi ini yang dipentingkan adalah mutu. Bukan status sekolahnya, universitas besar, universitas kecil, pesantren besar, pesantren. Pokoknya kalau orangnya bermutu, ya jadi. Nah itu semua karena kita punya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, saya ingin katakan, negara kesatuan Republik Indonesia ini disusun oleh para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya para kiai. Termasuk di dalamnya para kiai. Sehingga ketika Indonesia berdiri itu, antara faham keislaman dan keindonesiaan itu sudah satu. Apa artinya? Bahwa keislaman dan keindonesiaan harus menyatu. Artinya orang Islam itu harus mengakui Indonesia sebagai negara milik bersama. Tidak boleh orang Islam, wah saya orang Islam, tidak mau ikut Indonesia. Enggak, dulu yang mendirikan Indonesia itu ya para kiai-kiai juga. Sehingga orang Islam itu harus bergabung, menyatakan kesetiaannya kepada Republik, sehingga keislaman dan keindonesiaan itu bersatu. Cinta kepada Islam, cinta kepada tanah air. Maka tadi lagunya itu Indonesia Biladi anta unwanul fakhuma kullu man ya'ti kayoma qamihan yal qayyum. Indonesia hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Apa tanah air kita? Indonesia Biladi. Indonesia ini adalah tanah airku, negaraku. Jangan bilang orang Islam, enggak, ini bukan negara Islam. Yang masih bermimpi negara Islam itu berarti belum tahu arti bahwa keindonesiaan dan keislaman itu bersatu. Kok masih ada orang bergerak, saya mau mendirikan negara Islam? Apaan? Ini didirikan oleh tokoh-tokoh Islam. Indonesia ini, coba kiai kita yang masuk ikut mendirikan negara ini. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, ini jadi anggota BPUPK ini, panitia pendiri negara nih. Kiai Wahid Hasyim, Kiai Maskur. Dari Muhammadiyah ada Ki Bagus, ada Kahar Muzakir. Dari PSII ada Agus Salim. Dari Masumi ada Abi Pusno, Cokro Suyoso. Ada Sukiman, Wiryo Sanjoyo. Lalu ada juga Bung Hatta, Bung Karno, Yamin dan lain-lain. Yang seluruhnya tuh berjumlah 62 orang. Indonesia didirikan oleh mereka. Jadi Indonesia ini adalah produk kesepakatan para ulama. Sehingga Indonesia harus menyatu.
Keislaman dan keindonesiaan harus ada dalam satu ramuan bahwa kita cinta Islam dan cinta tanah air Indonesia. Apa bentuk ramuan itu? Maka Islam yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh pondok pesantren, itu adalah Islam wasatiyah. Islam jalan tengah, Islam yang adil. Islam wasatiyah itu kuncinya yang pertama iktidal. Memperlakukan semua orang itu sama, meskipun agama dan suku berbeda tapi harus bersatu. Islam, Kristen, Hindu, Buddha bersatu, ini Indonesia, bersaudara. Ibadahnya sendiri-sendiri, tapi kalimatun sawa. Ya, kan ada di Quran tuh. Qul ta'alau ila kalimatin sawa. Gitu. Mari kita ketemu kalimatin sawa itu visi yang sama. Meskipun agama beda, tujuan kita Indonesia merdeka. Hindu, Kristen, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, itu kan sama, ingin Indonesia merdeka dan maju. Nah itu namanya kalimatun sawa. Ingin pemimpin yang adil, jujur, tidak berbohong, itu kalimatun sawa. Agama apa saja sama, itu keislaman dan keindonesiaan itu seperti itu. Iktidal. Lalu apa? Tasamuh, toleran. Itu keislaman dan keindonesiaan itu menuntun agar orang Islam itu toleran terhadap perbedaan, karena perbedaan itu adalah ciptaan Allah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Ini kata Allah sendiri berkata kepada kita. Kalau Allah itu mau, ini firman Allah, kalau aku mau, walau sya'allah, kalau aku mau, maka kamu semua ini jadi satu agama saja. Jadi satu ras saja, ummatan wahidah. Agamanya sama, sukunya sama, rasnya sama. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Untuk apa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi saya sengaja menciptakan kamu itu berbeda. Untuk mengujimu. Diuji untuk apa? Fastabiqul khairat. Diuji mau berlomba enggak untuk berbuat kebaikan bagi kemanusiaan. Ya. Jadi pastikan bahwa kita ini orang Indonesia, Indonesia biladi. Keislaman kita melebur dengan keindonesiaan kita, dan keindonesiaan itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kita berlaku separatis. Saya tidak mau, saya orang Islam, kuat sendiri, besar sendiri, harus mendirikan negara Islam. Itu konyol, itu salah. Dulu Nabi Muhammad itu mendirikan negara apa? Mendirikan negara itu Nabi Muhammad tidak bilang negara Islam. Tahu, Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib namanya. Yasrib itu kota tidak beradab. Ada orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi bermusuhan. Agama lokal bermusuhan, penduduk yang sukunya beda bermusuhan. Maka Nabi Muhammad datang. Kota ini saya ubah namanya menjadi kota Madinah. Jadi kota Madinah yang sekarang sering kita kunjungi itu, yang kita ziarahi, tempat kuburan Nabi itu, saudara, itu dulu namanya Yasrib. Yasrib itu kota kacau balau, penuh pembunuhan, pencurian, kedengkian. Nabi datang, saya bentuk negara baru, namanya negara Madinah. Loh, kok tidak disebut negara Islam? Memang Nabi tidak mendirikan negara Islam. Dia sebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah di situ lalu ada piagamnya. Piagamnya itu namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu 47 pasal isinya. Nah 47 pasal itu, yang 24 pasal itu berisi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Orang yang beragama Nasrani dilindungi dengan kewajiban ini. Orang Muslim dilindungi harta dan jiwanya dengan disebut semua itu suku-suku dan pemeluk agama. Bani siapa dapat perlindungan yang sama dari negara. Sehingga di situ negara Madinah itu negara kosmopolit, negara yang beragam pemeluk agamanya, sukunya, rasnya.
Sehingga ketika Nabi mendirikan negara Madinah itu, pengantar piagam Madinah itu bunyinya begini. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi, inilah kitab, inilah ketentuan, inilah keputusan. Kitab itu bisa berarti proklamasi. Inilah ketentuan, inilah kitab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan pertama? Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib. Nih, yang tidak Islam nih. Tadi mukmin, muslim, wa Quraisyin wa Yathrib, wa man tabi'ahum, dan suku-suku yang ada di belakang mereka. Falahiqo bihim, menyatakan bersatu merdeka, mendirikan sebuah negara namanya Madinah. Wa jahada ma'ahum, dan berjuang bersama-sama meskipun di dalam perbedaan. Jadi Indonesia ini harus diperjuangkan bersama sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Karena dulu Nabi Muhammad mendirikan negara yang sama. Kalau Nabi mau kan, kalau Nabi memang diperintahkan oleh mendirikan satu negara Islam, gampang diumumkan semua dunia negara Islam jadi satu. Tapi Nabi tidak. Sehingga pengikut Nabi itu bukan hanya orang Islam. Banyak yang lupa bercerita bahwa pengikut Nabi yang sangat setia itu seorang Yahudi namanya Muhairik. Tahu Muhairik itu siapa? Muhairik ini orang Yahudi, tapi warga negara Madinah, ikut berperang dia. Setiap Nabi berperang ikut. Ditanya, Muhairik, kamu kok ikut berperang ini kan Islam? Enggak. Saya enggak membela Islam. Saya membela tanah air. Itu. Sehingga kalau di bahasa lagu kita misalnya Al-Madinah Biladi. Kan gitu kan? Ini Indonesia Biladi. Madinah Biladi waktu itu, kata si Muhairik. Anta unwanul fakhoma, engkau adalah panji kebesaranku. Sama. Sehingga ketika suatu saat Muhairik ikut perang Uhud, gugur di perang Uhud. Karena gini kan, perang Uhud tuh satu perang di mana Nabi berperang kalah. Sesudah perang Badar. Perang Badar tuh 300 orang mengarahkan 1.100 orang. Hebat tuh perang Badar. Tapi kata Nabi sesudah perang Badar, jangan gembira dulu. Kamu bisa mengalahkan perang Badar yang begitu hebat. Nanti kamu menghadapi perang yang begitu dahsyat lagi, yaitu perang melawan hawa nafsumu sendiri. Datanglah perang Uhud. Nah, perang Uhud nih Nabi ngatur strategi. Berapa dulu kamu di atas bukit Uhud di sini ya. Nanti medan pertempuran ada di bawah. Kamu disiplin di sini. Saudara, perang. Orang Quraisy itu sudah lari. Nah, karena orang Quraisy lari meninggalkan hartanya, meninggalkan kuda. Orang Islam yang di bukit ini hawa nafsunya muncul untuk memiliki harta rampasan. Turun semua berebut harta. Tiba-tiba orang kafir yang sudah lari itu naik ke bukit ini, ditembaki semua dengan panah. Jedat sampai akhirnya banyak perang gugur, termasuk Sayyidina Hamzah dibunuh di situ. Nabi Muhammad juga sudah menjadi sasaran tembakan, bunuh Muhammad juga tidak. Nah, disitulah banyak orang lalu menjadikan badannya sebagai tameng. Allahu Akbar, saya cinta kamu Rasul. Badannya jadi tameng. Mereka semua mati, termasuk Muhairik tuh, yang orang Yahudi tadi ketembak dan jedah gitu. Lalu dia sudah tengah nafasnya, ditanya oleh sahabat yang hidup, Muhairik, kamu sudah gugur, nampaknya kamu sudah akan mati. Apakah kamu mau berpindah menjadi agama Islam dari agama Yahudi? Kata Muhairik, tidak. Saya mati dalam keadaan Yahudi. Tanya lagi, kenapa kamu membela Muhammad? Karena Muhammad itu orang adil, bukan karena Islamnya, karena keadilannya, ketegasannya, keteladannya, akhlaknya. Jadi saya ini membela tanah air yang dipimpin oleh Muhammad, bukan membela Islam. Terus hartamu yang banyak mau kamu kemanakan? Apakah mau saya serahkan ke keluargamu atau bagaimana? Muhairik bilang, tidak, seluruh harta saya diwakafkan kepada perjuangan negara Madinah. Bayangin, orang Yahudi, saudara, bergabung dengan Islam. Jadi Islam yang di sini ini harus mengikuti cara Nabi Muhammad melindungi dan menghargai orang yang sama. Itulah keislaman dan keindonesiaan.
Sehingga kita harus mencintai Indonesia ini sebagai negara kita. Karena itu tadi, begitu kita punya Indonesia merdeka, umat Islam maju. Ada yang jadi profesor, jadi presiden, jadi menteri, jadi ketua DPR, DPRD, pesantrennya mewah-mewah. Iya, pesantren terus berkembang. Nah, itulah sebabnya dalam rangka ini saya ngajak kita semua, mari cintai negara ini. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Bahwa ada ketidakadilan di mana-mana, kita perbaiki. Kita perbaiki. Ada misalnya polisi yang sewenang-wenang, kita beritahu. Karena tidak semua polisi itu sewenang-wenang. Sama juga di masyarakat, ada orang yang suka sewenang-wenang, di polisi ada juga. Tapi secara umum, sebagai korps misalnya, polisi itu baik. Coba bayangkan saudara, kalau polisi itu mogok, misalnya, saya ini kok dijelek-jelekan terus, saya mogok 1 jam, hancur negara saudara. Kenapa? Dalam 1 jam itu kalau ada orang merampok, orang memperkosa, orang membunuh, polisi, Pak lapor polisi, enggak, saya masih mogok. Saya sudah selesai mogok, sudah terbakar semua negara ini. Polisi sudah selesai mogok, udah nggak bisa diperbaiki lagi. Oleh sebab itu, saudara, mari kita terima semua itu sebagai satu fakta, di mana di setiap institusi itu ada oknum jahatnya, ada orang baiknya. Dan kita ingatkan bahwa polisi, tentara, pejabat itu adalah teman rakyat. Karena rakyat pun suatu saat bisa jadi polisi, bisa jadi pejabat. Kalau ada sedang jadi polisi lalu sewenang-wenang gitu, nanti hati-hati. Ini rakyatnya bisa sebentar lagi jadi pejabat juga. Anda nanti bisa dibales kalau main-main kan gitu. Nah, oleh sebab itu mari kita proporsional saja melihat ini. Nah, saudara sekalian, mengapa kita perlu menjaga negara Indonesia ini? Mengapa? Karena dengan mempunyai negara Indonesia, kita bisa beribadah dengan baik. Coba kalau belum merdeka, saya katakan tadi, sudah merdeka saja, 20 tahun merdeka belum apa-apa loh. Waktu itu, tahun 68, 22 tahun merdeka, saya sholat masih di tepi sungai pakai sajadahnya. Wah, sekarang kan pergi kemana pakai mobil, ada sajadah, pecinya ada 4 gitu di mobil. Nah, saya mau sholat berhenti. Nah, karena Indonesia merdeka sekarang nih, ada pesantren udah bagus, di mana-mana udah bagus. Itu yang saya katakan tadi, maka Indonesia dijaga karena dengan mempunyai negara merdeka seperti Indonesia ini, maka kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Apa perintahnya? Sebenarnya perintah Allah itu kan sederhana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin manusia itu hanya agar beribadah kepadaku. Nah, kalau beribadah tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya merdeka, maka punya negara merdeka itu menjadi wajib juga. Karena dalilnya itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika satu kewajiban nggak bisa kamu laksanakan dengan baik kalau tidak ada satu yang diperlukan itu, maka satu yang diperlukan itu wajib kamu buat. Artinya gini, jika kewajiban beribadah tidak bisa kamu lakukan kalau kamu tidak punya negara merdeka, maka punya negara merdeka itu wajib dibuat. Maka para ulama dulu mendirikan negara Indonesia bersama kekuatan seluruh bangsa yang lain. Bayangin, Indonesia itu dibangun oleh 77 kerajaan. Tahun 45 itu di Indonesia masih ada 77 kerajaan-kerajaan di berbagai daerah. Yang semuanya itu dijajah oleh Belanda, tapi ke dalam masih tetap disebut kerajaan, tapi dicampur oleh Belanda. Tahun 45 bersatu. Punya beberapa agama bersatu. Nah, itulah yang disebut mitsaqun ghalidho. Saudara sekalian, janji suci kita. Janji suci kita itu apa? Mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dulu orang yang pernah datang ke rumah saya, Bapak kan tokoh Islam,
Kenapa Bapak tidak memperjuangkan berdirinya negara Islam? Saya tanya dalilnya, mana buktinya bahwa kita harus mendirikan negara Islam? Loh itu Pak, Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, itu kan Islam. Kamu tidak tahu sejarah. Saya Islam, kamu Islam, saya bilang. Waktu itu, di tahun 96, datang nih kelompok itu ngajak, pokoknya negara Indonesia harus diubah menjadi, ngapain kamu mendirikan Islam? Saya bilang. Iya Pak, untuk melaksanakan agama kita tidak nyuruh mendirikan negara Islam. Agama kita menyuruhkan kita mendirikan sebuah negara yang bisa melindungi segenap bangsa dan memberi kesempatan kita beribadah. Saya bilang, kamu udah naik haji belum? Belum Pak. Baru umroh, berapa kali umroh? 2 kali Pak. Jadi mutawif. Nah, saya sudah naik haji 3 kali. Saya bilang, saya umroh sudah 27 kali. Saya bisa laksanakan itu karena saya hidup di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia ini kalau ukuran-ukuran syar'i ini ya, karena halaku kebangsaan, saya bicara bangsa. Sebuah negara dikatakan sudah kompatibel, cocok dengan Islam itu kalau sudah dihidupkan di dalamnya apa yang disebut maqasidus syar'i. Tujuan bernegara menurut syarak. Maksud syarak tentang berdirinya negara itu apa? Ada 5 aja. 1, hifdzuddin. 2, hifdzun nafas. 3, hifdzul mal. 4, hifdzul aql. 5, hifdzun nasab. Kalau di negara itu sudah ada itu sudah negara Islam. Tidak usah minta negara Islam. Itu ajaran Islam sudah bisa hidup di situ. Saya belajar ini dulu kepada Profesor Azhar Bashir. Pak Soleh Amin, mana Pak Soleh Amin? Ada Pak Soleh Amin. Ngaji Pak. Nah itu tuh. Itu satu kelas dengan saya tuh waktu kuliah tentang ini. Kuliah tentang hukum tata negara Islam. Namanya pemerintahan di dalam Islam. Imamah dan pemerintahan dalam Islam itu kuliahnya. Saya tanya, waktu itu banyak yang tanya, Pak Azhar, banyak orang Indonesia itu mengeluh katanya, kenapa kita tidak jadi negara Islam? Kata Pak Azhar, Indonesia ini sudah Islam. Jangan menggugat-gugat lagi melalui negara. Karena syarat berdirinya negara yang disebut Islam itu, dalam praktek, ya, dalam praktek, 1, tidak ada larangan untuk beribadah sebebas-bebasnya. Itu hifdzuddin, memelihara kebebasan beragama. Sekarang kita bebas nggak beragama? Bebas. Saudara, kalau ada yang tidak bebas beragama dilakukan oleh aparat, itu lapor ke saya. Mumpung saya Menko Polhukam. Tidak boleh, aparat itu harus melindungi orang beragama dengan baik. Apakah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, lindungi. Jangan saling mengganggu. Itu namanya hifdzuddin. Lalu hifdzul nafas, menjaga keselamatan jiwa. Di Indonesia sudah ada enggak perlindungan keselamatan jiwa? Ada. Ada kitab undang-undang hukum pidana. Barang siapa membunuh orang lain dengan ini, maka ancaman hukumannya sekian. Kalau pembunuhan direncanakan, ancaman hukumannya mati. Kayak Sambo itu kan ancaman hukuman mati. Kan direncanakan. Tapi kalau membunuh karena terpaksa, bebas. Kalau membunuh tidak terpaksa tapi membunuh beneran, tapi karena emosi tidak direncanakan, ancaman hukumannya belasan tahun. Gitu. Karena ada ajaran hifdzun nafas, maka kita punya kitab undang-undang hukum pidana. Lalu yang ketiga hifdzul mal, melindungi hak milik setiap warga negara. Saudara punya tanah, dilindungi oleh negara. Tanah saudara diambil, bisa diselesaikan oleh pengadilan negara bahwa itu tanah saudara, benar. Terjadi persengketaan, wah ini dulu bapaknya, ayah kamu yang punya tanah itu punya istri lain di sana, tapi tidak didaftarkan. Terjadi perkara, nanti diselesaikan oleh pengadilan. Karena itu hifdzul mal. Ini hifdzuddin sudah ada, hifdzul mal.
sudah ada. Hifdzun nafas sudah ada. Lalu ada hifdzul akal. Menjaga rasionalitas, menjaga akal sehat. Nah di Indonesia kita harus berakal sehat. Oleh sebab itu dilarang minum minuman keras, dilarang narkoba. Minum minuman keras, alkohol boleh enggak? Lu agama lain boleh kan? Nah, yang agama lain boleh minum di tempat tertentu, jual di tempat tertentu, enggak boleh kita ganggu. Kita dilindungi oleh negara, enggak boleh mabuk-mabukan, enggak boleh narkoba, karena narkoba dan mabuk-mabukan itu merusak akal sehat. Hukum pidana di Indonesia sudah ada. Perda-perda sudah ada yang mengatur. Jangan mabuk, jangan nyopir kalau sedang mabuk, merusak akal sehat. Kan banyak orang diperkosa itu oleh orang mabuk juga. Akal sehatnya hilang. Lalu hifdzun nasab. Memelihara kemurnian keturunan. Maka di Indonesia ada hukum perkawinan. Hukum perkawinan apa? Orang perkawinan adalah dilakukan secara sah menurut agama masing-masing. Agar apa? Agar jelas nih keturunannya siapa, kawinnya kapan. Kalau enggak pernah kawin pakai hukum perkawinan, di sana buat anak, sana buat anak, sana buat anak. Nanti pas dia mati, hartanya jadi rebutan, semua ngaku anak. Tidak ada hifdzun nasabnya di mana ini? Ya kan? Maka kembali siapa yang kawin secara sah dan di mana? Itu hukumnya. Menurut agama apa? Itu hukumnya. Jadi saudara, negara Indonesia itu sebagai sebuah negara bukan negara Islam, tetapi sudah Islami. Islam itu kata benda, kalau Islam itu kata sifat. Islam itu mengajarkan nilai-nilai luhur ajaran Islam untuk hidup bersama di dalam sebuah negara. Itulah yang kita perjuangkan. Gimana menjaga kepentingan-kepentingan umat Islam? Ya ada mekanismenya, demokrasi. Dulu saudara, zaman Orde Baru itu demokrasi itu tidak ada. Maka Gus Dur selalu berpidato, kalau umat Islam ingin maju, perjuangkan demokrasi. Begitu ada reformasi, demokrasi hidup, orang-orang Islam dari pesantren masuk semua. Jadi menteri, jadi DPR, jadi gubernur. Itu demokrasi. Presiden, wakil presiden, Menko, menteri luar negeri itu santri-santri semua kan tuh Pak Agus Shihab, Hovifa, Jimli, Yusril, Hamdan dan sebagainya. Santri-santri bisa masuk melalui demokrasi. Indonesia itu kelola secara demokrasi. Jadi syarat sebuah negara itu yang dikatakan negara wasatiyah itu, Islam wasatiyah itu ya i'tidal, satu keadilan, tasamuh, kemudian islah itu reformasi, artinya selalu memilih yang baik, sehingga ada kaidahnya itu ya, mengambil yang baik atau memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdu bijadidil aslah. Itu kan dalilnya kalau dalam Islam. Saudara, di dunia ini, saudara sekalian, tidak ada bangsa yang monolitik, hanya terdiri satu bangsa gitu, terdiri dari satu agama. Enggak ada. Gitu. Di Mekah aja ada, di Saudi Arabia ada, cuma dilarang masuk ke kota Madinah dan kota Mekah. Orang yang beragama lain kan ini banyak. Yang masih beragama nenek moyang juga masih banyak. Tidak ada satu negara. Oleh sebab itu kita di negara ini sudah benar hidup bersama secara rukun untuk kemajuan bersama sebagai sebuah geopolitik. Sebuah satu kesatuan. Nah, mari jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya dan penuh kecintaan kepada negara ini yang antara lain saudara nanti laksanakanlah, ikutilah pemilu dengan benar, jujur, adil, dan saudara memilih sesuai dengan apa yang menurut keyakinan saudara itu patut dipilih.
Apa yang aspirasi saudara inginkan dibawa oleh siapa. Nah itu saja. Ya, inilah kuliah politik tingkat tinggi yang saya sampaikan di sini. Sekian, saya persilahkan kalau mau ada yang tanya. Namanya halakoh itu boleh ada yang tanya. Nah itu sudah banyak yang kita buka ya. Ini yang